وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Pada pertemuan perdana kita ini, kita akan mengkaji ayat yang ke-112 dari surah Ali Imran. Dari ayat-ayat yang banyak diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibaca oleh beliau di khutbah hajat beliau. Ayat yang harusnya sangat menyentuh hati dan banyak menggugah jiwa. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-sekali kalian mati, kalian meninggal, kecuali sebagai seorang muslim, seorang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini dari ayat-ayat, apabila kita renungi dengan seksama dan kita perhatikan akan kandungannya, benar-benar sangat menyentuh ke dalam hati, masuk ke dalam lapisan-lapisan yang terdalam di hati orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang mulia, panggilan yang agung, dan ditujukan kepada semua orang, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka hati itu harusnya tercerahkan dengan ayat yang mulia ini, dan hati ini harusnya hadir ketika ayat-ayat ini dibacakan. Karena itulah seorang mukmin dan mukminah, apabila datang ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian hatinya tidak hadir, dia tidak merasa terpanggil dengan ayat tersebut, maka itu harus menjadi introspeksi besar terhadap dia. Harus diberi tanda tanya besar pada diri. Kenapa tidak tersentuh dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah yang agung, perintah yang besar. Tadi perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu adalah salah satu masalah pokok yang kita diperintah dengannya. Dengannya seluruh nabi dan rasul diutus agar supaya mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini adalah salah satu hikmah dari syariat-syariat yang agung. Memurnikan ibadah kepada Allah, itulah takwa. Jenjang-jenjang di dalam penghambaan itu tangga-tangga ketakwaan. Menjauhi kesyirikan,
itu adalah takwa. Memeriksa segala amalan agar supaya bersih dari kesyirikan, tidak terjangkiti riya. Itu adalah bagian dari ketakwaan. Bagian dari ketakwaan. Karena itu sebagian ulama membahasakan takwa itu engkau seakan-akan berada di daerah yang penuh dengan duri, kerikil-kerikil tajam. Kalau engkau masuk ke dalamnya, itu tidak sembarang menginjak. Tapi menempatkan kaki itu setelah memastikan tempat yang dipijak itu benar. Tidak ada hal yang membahayakan. Itulah takwa. Asal kalimatnya dari kata al-wiqaya yang bermakna pelindung, penghalang. Karena takwa itu menghalangi kita dari hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dengan takwa seorang hamba seakan-akan dia membuat penghalang tembok yang memisahkan dia dari api neraka, memisahkan dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dan takwa itu artinya menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Banyak definisi takwa di tengah para ulama. Tapi di antara yang paling indahnya apa yang dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya sesuai dengan perintah, sesuai dengan tuntunan. Engkau melakukannya karena mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah sesuai dengan tuntunan. Dan engkau meninggalkannya karena takut kepada siksaan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa ini di dalam Al-Quran disebutkan manfaatnya lebih dari 100 ayat yang menjelaskan manfaat dan kebaikan dari takwa itu. Dan subhanallah, hampir setiap syariat yang agung dan besar itu semuanya berujung kepada hikmah takwa, untuk meraih takwa. Salat, zakat, haji, dan banyak dari syariat ibadah, termasuk kita di bulan Ramadan ini. Puasa Ramadan, dari hikmah besarnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Karena itu harus dipahami dari makna takwa ini, kandungannya dalam bentuk menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Di dalam puasa itu terdapat lembaran-lembaran yang dengannya seorang bertakwa kepada Allah. Dia tahan makannya, minumnya, syahwatnya. Dia pelihara lisannya, dia pelihara anggota badannya dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pelihara kedua jempolnya. Sekarang ini kedua jempol menjadi perhatian. Sebab kita di masa ini diuji dengan media-media, dengan peralatan-peralatan yang hanya menggunakan dua jempol mungkin bisa mendapat kebaikan hingga hari kiamat, dan mungkin sebaliknya, dengan perbuatan kedua jempolnya ini dia membuat pahala jari, membuat untuknya dosa jariah yang mengalir hingga hari kiamat.
karena menyebarkan hal-hal yang dusta, berita-berita hoax, ataupun hal-hal yang merusak di dalam agama, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan manusia. Maka puasa ini diperlukan dari ketakwaan, dan di dalam melaksanakan puasa terdapat lapisan-lapisan yang membawa seorang hamba kepada ketakwaan. Ini adalah perkara yang besar. Kayak disentuh pada hati orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini urgensi takwa. Tidak cukup sampai situ. Haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Yang menunjukkan seorang itu kontinu. Dia selalu mujahadah. Bersungguh-sungguh. Untuk berada di atas ketakwaan dan mewujudkan takwa dengan sebenar-benar takwa. Iya. Dengan sebenar-benar takwa. Apa makna sebenar-benar takwa? Telah syah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat bahwa sebenar-benar takwa maknanya ayyuta'a fala yu'sa. Maknanya ditaati, jangan dilakukan maksiat kepadanya. Wa yushkara fala yukfar. Selalu bersyukur kepadanya, tidak boleh kufur. Wa yudhkara fala yunsa. Selalu diingat dan jangan dilupakan. Itu bentuk dari takwa. Sebenar-benar takwa. Selalu dia taat, tidak bermaksiat. Apa saja dari ketaatan dia cari. Dia berusaha untuk melakukannya. Dia tinggalkan segala bentuk maksiat. Apa saja dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia selalu bersyukur. Menggunakan nikmat itu pada tempatnya. Pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kufur terhadap nikmat. Bukan orang yang mengingkari nikmat Allah. Bersombong dengan nikmat yang dia dapatkan. Berbangga dengan sesuatu, yang sesuatu itu bukan milik dia, itu pemberian dari Allah. Allah kapan ingin mencabut nikmat itu darinya, dia tidak akan sanggup untuk menahannya. Bersyukur terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Sebagaimana dia selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ini adalah bulan yang agung. Bulan yang dengannya kita diajak untuk banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ramadan ini adalah latihan untuk jiwa supaya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.